Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik di dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi atas perintahmu kami akan menebarkan jala itu juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya di darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita agak sulit membayangkan Tuhan Yesus itu bersabda atau berkhotbah di atas perahu, sedangkan para pendengarnya itu ada di pantai. Kita sulit untuk bisa mendengarkan. Apakah suaranya bisa didengar oleh banyak orang? Apakah suaranya tidak terganggu dengan semerbitnya angin? Padahal kita bisa melihat Tuhan Yesus justru menggunakan angin itu untuk membawa kabar. Tuhan Yesus tahu bahwa anginnya mungkin berasal dari lautan itu menuju kepada pantai. Sehingga kalaupun Tuhan Yesus itu bersabda, berkhotbah di pinggir pantai, tidak akan didengar oleh banyak orang. Karena akan terganggu dengan angin. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus melihat ada perahu, dia duduk di atas perahu itu, lalu berkhotbah. Angin dari belakang Tuhan Yesus itulah yang membawa akhirnya sabda kepada banyak orang, sehingga banyak orang bisa menikmati sabda itu. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya melihat itu juga, tetapi juga melihat kondisi yang ada di kapal itu. Kalau nelayan itu sibuk, pasti akan ada ikan. Tetapi jala yang dibersihkan oleh Simon, oleh Yakobus atau oleh Yohanes juga, itu bukan jala yang penuh dengan ikan, tetapi jala yang kosong. Maka Tuhan Yesus mengajak kepada nelayan yang sudah membantu dia untuk bisa mewartakan itu untuk menangkap ikan. Coba kita bayangkan, pinter mana untuk menangkap ikan, Tuhan Yesus atau nelayan, yaitu Simon, Yohanes, Yakobus? Lebih pinter mana? Tentu saja lebih pinter untuk menangkap ikan adalah pinter nelayan. Tetapi karena sabda dari Tuhan Yesus itu, sabda yang berwibawa, bisa menggerakkan nelayan itu untuk bergerak mencari ikan lagi. Dan hasilnya luar biasa. Hanya dengan sabdanya saja, ajakan itu dipenuhi, dan dia bisa mendapatkan hasil yang berlimpah. Baik, ini bacaan Injilnya. Sekarang untuk kita, bacaan ini berbicara apa? Kita bisa melihat di sana, sabda Tuhan seringkali kita dengarkan.
Sabda Tuhan seringkali kita baca dalam kitab suci ini. Sekarang kita memasuki bulan kitab suci nasional. Kita harus mengakrab itu. Tetapi pada saat itu kita memperlakukan bacaan atau sabda Tuhan itu sebagai apa? Sebagai hiburan bagi diri kita? Sebagai novel, teman tidur? Atau sebagai sabda yang mau menyelamatkan kita? Apakah kita menuruti apa yang dikatakan oleh sabda itu untuk kita? Ini juga pertanyaan tersendiri untuk diri kita. Karena seringkali kita hanya selesai dengan, oh ya saya sudah memahami isi kitab suci itu, saya sudah membaca isi kitab suci itu. Tetapi apakah kita langsung memahami dan juga melakukannya apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita? Beruntung Simon, Yakobus, Yohanes. Dia yang mendengarkan langsung suara Tuhan dengan mengatakan bertolaklah ke tempat yang agak dalam lalu tebarkanlah jala. Dia mau mendengarkan. Coba bayangkan kalau dia menjawab, Tuhan kami sudah setiap hari itu akrab dengan lingkungan sebagai seorang nelayan. Dan hari ini kami sial karena tidak mendapatkan ikan. Kamu itu siapa? Kamu itu orang dari mana? Kok menyuruh kami yang sudah akrab dengan tempat seperti ini, dan kalau mereka tidak mau melakukan itu, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa juga. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Kristus Tuhan. Tuhan memberikan itu bukan asal memberi, tetapi juga melihat kemampuan orang itu. Orang itu mampunya adalah sebagai nelayan, maka Tuhan Yesus mengajak dia untuk mengerjakan tugas sebagai nelayan. Dan Tuhan menyertai mereka, dan akhirnya mereka mendapatkan hasil yang melimpah. Ada usaha, tidak hanya sekedar niat, tidak hanya sekedar kepandaian yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, tetapi juga kerjasama dengan apa yang disabdakan oleh Tuhan itu, dan dia menghasilkan sesuatu yang berlimpah ruah. Apakah dalam kehidupan kita juga seperti itu? Kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi apakah kita juga mendengarkan sabda Tuhan? Supaya pada saat kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita seringkali itu berdoa kepada Tuhan itu sudah tiap hari kita lakukan. Tapi inti dari doa itu seringkali hanya minta, selesai dengan minta. Tuhan saya minta ini, Tuhan minta ini, minta ini, minta ini. Tapi apakah dalam usaha minta ini juga ada usaha dari diri kita untuk mewujudkan apa yang menjadi permohonan kita? Kalau hanya minta, Tuhan tentu saja tidak akan bisa memberikan itu. Paling banyak adalah kita misalnya kita minta supaya beban kita itu hilang. Apakah Tuhan mengambil begitu saja? Enggak. Tuhan justru mengatakan bahwa engkau kuberiku gitu. Itu kan sabda Tuhan. Jadi Tuhan itu maunya adalah kalau kita ada usaha nyata untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan Tuhan memberikan seolah-olah ada finishing touch, sentuhan terakhir untuk menjadikan apa yang kita wujudkan itu menjadi sempurna adanya. Dengan seperti itu kita bisa melihat Tuhan memperlihatkan kebesarannya justru dalam diri orang-orang yang mau mendengarkan dan melakukannya. Di sini semakin kita bisa melihat semakin nyata. Nah, Simon, Yakobus, Yohanes melihat situasi itu. Dan akhirnya mereka mau untuk mengikuti Tuhan dengan tidak tanggung-tanggung, meninggalkan segala yang dia miliki untuk hanya mengikuti dia. Demikian juga diharapkan dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk ikut dia. Walaupun yang kita kerjakan masih di dunia ini. Tetapi pada saat kita ikut dia, kita akan mendapatkan kelimpahan yang berasal dari Allah. Maka mari kita mencoba untuk menyiapkan hati ini. Namun terlebih dahulu bagian awal dari langkah itu semua adalah kita mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita mencoba untuk memulai itu dengan bergelut untuk membuka, untuk membaca sabda-sabda Tuhan itu dengan cermat.
Selamat merenungkan.